Aman ni mas ito ka. Hah? Ya kan? Raja itu raja. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in syawun alhamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Bismillah wa alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ana ataqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raja itu adalah satu-satunya taat batin dan ibadah hati. Jadi halaman 65 baris yang ke-1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 dari bawah bagi yang memegang kitab. Nah. Raja itu adalah lain raja presiden lain. Rajaun bahasa Arab. Raja itu adalah satu-satunya taat batin dan ibadah hati dan makam yang termulia daripada makam yakin. Dia menggirangkan daripada bersungguh-sungguh ibadah dan memperbanyak amal soleh. Kita berkira raja itu adalah satu-satunya taat batin dan ibadah hati dan makam yang termulia daripada makam saleh, daripada makam yakin, dan menggirangkan daripada bersungguh-sungguh ibadah dan memperbanyak amal saleh, dan membawa kepada berbaik sangka dengan Tuhan. Matlabul arifina billahi ta'ala as-sidqu bil ubudiyyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Tuntutan orang arifin daripada Allah ialah benar pada kehambaan dan menunaikan hak ketuhanannya. Tujuan orang arifin dalam melaksanakan ibadah adalah semata-mata mengikuti kehambaan, mengakui kehambaan terhadap Tuhan yang semestinya hamba itu patuh dan tunduk dan merendah kepada Tuhannya. Tidak
Tiada mereka mengerjakan amal itu karena menakuti neraka atau mengingini surga seperti telah disebutkan terdahulu. Kita ulangilah. Jadi rajaun itu artinya mengharaplah. Jadi bukan raja presiden lain. Raja itu adalah satu-satunya taat batin dan ibadat hati. Nah, kita nih ada 2 3 katanya itulah. Ada taat zahir, ada taat batin, ada taat zahir batin. Nah, taat zahir apa? Nah, bila kita mengerjakan sesuatu amal itu lawan zahir aja, taat zahir katanya. Ada aja orang sembahyang nang hatinya kemana-mana itu berarti taat zahir aja. Walau alam itu terlibat Tuhan atau kadanya. Nah, melulu buat zahir aja. Ada aja orang berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi orang baruhan berpikir la ilaha illallah sakanya bawa sop, la ilaha illallah sop jasikongnya, la ilaha illallah. Ingat lawan sop. Nah, bawa masak kareh, la ilaha kareh pang nanti keluar, la ilaha illallah, la ilaha. Masak karehnya gabin keluar. Gabin berandam. Nah, salah sekalinya lah. Salahnya orang segala kareh segala macam orang nak berjualan ke pasar dengar piring gerincengan segala baunya ada juga. Nah, itu ada juga nang itu biasa terjadi tuh. Sekali keluar nang bujurnya gabin. Tadi kata apa itu. Nah, jadi kembali bahwa taat kita itu ada taat zahir, ada taat batin. Ada nang zahir batin. Lamun kawato mana zahir mana batin. Nah, ada artinya zahirnya lawan batinnya. Kita orang sembahyang tuh ada jenang tunggang ruwet aja Allah akbar Allah akbar Allah akbar. Hatinya lain. Hatinya mengatakan usaha, mengatakan itu, mengatakan bini, mengatakan anak, mengatakan laki, mengatakan macam-macam hati. Awaknya aja nang sembahyang. Nah, bisa aja terjadi nang kayak itu. Nah, kadang-kadang juga kita mengatakan rakaatin. Mengatakan rakaat keberapa maksudnya. Nah, ini rakaat berapa? Bisa aja. Nah, ngaur hati bisa kita luput-luput. Nah, tapi kada apa-apa lamun kita sudah tahu bila kita talapas hati ke lain, boleh katakan, aku sembahyang. Aku sedang dilihat oleh Allah Ta'ala. Aku dilihat Allah Ta'ala, aku sembahyang. Nah, jadi kita kembali. Biar kada apa-apa. Kada apa hati terus-terusan ingat lawan Allah Ta'ala. Ya ingat benar. Kada ingat rakaat tak. Sudah berapa sembahyang? 3 rakaat kah? 4 kah? Sudah berjohor. Nah, kada mesti gitu kan terjadi. Nah, jadi kita ingat. Mana bisa aja kan lain hati. Tapi boleh kan pulang nang itu sudah rajak aku sampaikan itulah. Baik kita lanjutkan. Itu adalah satu-satunya taat batin dan ibadah hati. Raja artinya kita mengharap. Kita mengharapkan dan makam yang termulia daripada makam yakin. Nah, dia menggirang itu suka hati daripada bersungguh-sungguh ibadah dan memperbanyak amal saleh. Dan membawa kepada berbaik sangka dengan Tuhan. Nah, itu. Raja artinya kita mengharap lawan Tuhan ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, itu. Nah, dan ibadah hati. Nah, siapa nama manun itu yang menentukan itu? Ya hati itu deh. Mudahan diterima oleh Allah Ta'ala ibadat kita. Nah, jadi kita yakin bahwa kita dalam ibadah itu, dalam sembahyang itu, kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, dan bahkan apa yang kita lakukan dalam sembahyang itu adalah semuanya diperbuat oleh Allah Ta'ala. Kita berdiri kada kau berdiri kalau kada didirikan Allah Ta'ala. Kita beruku kada kau beruku kalau kada dirukukan Allah Ta'ala. Semuanya
Nah, jadi kita yakin benar ibadah kita itu, sembahyang kita itu adalah melulu perbuatan Allah Ta'ala. Nang lain di luar, kalau di luar sembahyang bang kita bersembahyang, kita berjalan, siapa yang jalan akan? Kita buka, siapa bukakan? Semuanya pun itu Allah Ta'ala lah. Kita kada berbuat apa-apa, hanya diperbuat oleh Allah Ta'ala. Semuanya diperbuat oleh Allah Ta'ala. Dan membawa kepada baik sangka dengan Tuhan. Nah, jadi kita harus berbaik sangka lawan Tuhan. Artinya bahwa kita itu, bahwa Allah Ta'ala membuat kita kalau bersembahyang disembahyangkan Allah Ta'ala berbuat baik. Artinya kada lamun misalnya ingat lawan artinya sembahyang lawan pasar, ingat lawan itu, lawan anak buah, anak itu nggak kada bapak nih, Allah Ta'ala juga namanya mengatakannya nih, kada mau, jangan kayak itu, nang kada baiknya jangan dipadakan kayak itu. Bujur aja itu Allah Ta'ala juga, tapi jangan dipadakan, jangan kita akui itu perbuatan Allah Ta'ala yang berlaku lawan diri kita. Nah, nang baik-baiknya itu Allah Ta'ala, nang kada baiknya itu ada iblis dan syaitan, nang kayak itu. Nah, Allah Ta'ala melarang sudah kita mengikuti iblis dan syaitan. Jadi nang kada baiknya itu iblis dan syaitan yang mengganggu kita. Karena apa? Iblis dan setan itu Masya Allah, kita nih digiringnya terus. Hendak bodoh digiringnya. Jangan, karena lu hai dulu bodoh. Sampai aja lagi lawas lagi. Nah kena jadinya. Nah digiringnya oleh iblis setan. Hendak sembahyang digiringnya oleh iblis dan setan. Banyak sekali. Lah. Semalam sudah ada rasanya aku sampaikan. Kita ini setiap saat khususnya untuk beribadat digiringi iblis dan setan, dan digiringi pulang oleh malaikat rahmat. Hendak sembahyang jadi setan, jadi iblis, jangan dulu kayaknya lo. Jam lagi memasak, tunjukkan memasak dulu. Ada aja, aku perlu berangkat masak. Hendak memasak, jangan karena kompor karena kalau meledak kah, apakah? Ujar, lalu ujar hati pulang. Ujar malaikat bilang bajahi dulu, jangan diatakan, namun diatakan menyalahnya bajahi. Nah itu, jadi antara malaikat lawan iblis itu senantiasa di diri kita ini merabutakan kita ini dirabutakannya. Iblis menyuruh berbuat kada baik, malaikat menyuruh berbuat baik. Nah itu tuh kita benar kadang merasa baik. Lanjutkanlah. Jadi mana? Dia menggirangkan kita. Nah, raja mengharap adalah satu-satunya taat batin, mandat batin. Kan kita nih, ibadah kita nih dua. Ada jahir tadi kita beribadah nih, ada jahir, ada batin. Ada lahir, ada nang dalam hati. Nah, lamun kita beribadah hati aja kada mau. Kalau beribadah hati aja, sembahyang tapi orang berabah aja. Duduk aja sembahyang ke saya nih. Allahu Akbar, subhanallah. Hati aja sembahyang, kada mau. Nah, jahir aja sembahyang, hati kada empat. Tunduk, sujud, iktidal dan seterusnya. Hati awak aja hati kada umpat, hati ke lain, hati mengatakan perumahan, hingga hati mengatakan nujulan kada mau. Nah, jadi kita nih istimewa, kita nih orang Islam, lahir batin, jahir batin, dalam lawan luarnya, luar lawan dalamnya. Melaksanakan ibadah itu luar dalam. Nah, kadang di luar aja, kadang di dalam aja. Nah, daripada bersangka ibadah dan memperbanyak amal saleh dan membawa kepada kebaikan, baik sangka dengan Tuhan. Nah, jadilah Tuhan itu jangan buruk sangka, harus dan bahkan wajib kita baik sangka terus Allah Ta'ala. Kita kadang mengerjakan sembahyang, Tuhan bang jangan kadang mejina akan sembahyang, kada kain tuh kada baik, kada boleh sekali tak.
Lalu kita lanjutkan matlabul arifin billahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Tuntutan orang arifin daripada Allah ialah benar pada kehambaan dan menunaikan hak ketuhanan. Nah, arifin apa kan arifin? Jadi jangan kadang-kadang ngaran orang siapa nang ngaran arifin. Arifin itu orang yang arif. Apa itu orang arif? Orang yang kenal lawan Allah Ta'ala, itu arifin katanya. Orang kenal lawan Allah Ta'ala, tahu Allah Ta'ala, tahu bahwa inya toh berjalan dijalankan Allah. Inya nang kada baiknya itu adalah iblis dan setan. Memang perbuatan Allah Ta'ala aja, tapi Allah Ta'ala melarang nang kada baik. Nah kayak itu. Jadi itu kita iblis dan setan. Orang arifin daripada Allah. Tuntutan orang arifin, tuntutan orang-orang yang kenal dengan Allah daripada Allah ialah benar pada kehambaan. Nah, kita itu kita ini hamba. Kita hamba, harus bujur-bujur menjadi hamba Allah. Nah, kita bujur-bujur menjadi hamba Allah. Nah, baik. Kita ini hamba. Nah, bahari itu ada istilah hamba. Wah ini ada lagi hak hamba manusia bahari ada. Wah ini ada lagi. Nah, aturannya cuma masih ada lagi. Bahkan ada hamba macam-macam. Ingatlah semalam aku berapa macam kusampaikan hamba tuh. Ingatkah? Hamba. Ada hambatar. Hambatar. Tahulah hambatar. Hambatar itu anaknya dalam lubang apa tuh? Munggu. Nonggono tuh. Nah munggu apa aneh-aneh kasih gitu apa tuh katanya. Nah, ada dalam situ tuh hambatar ganalnya para kayak ibu batis. Hambatar indungnya tuh nang lainnya nih nang tukang angkutakan makanan rayap kah kita tuh. Nah, jadi indungnya itu ngarannya hambatar. Hambatar itu guliat karena diaturai makanan makannya. Nah, diam aja guliat. Nah, itu hambatar. Nah, jadi lamun manusia toh guliat kada bapak sembahyang kada. Nah, menjual makan. Nah, kada bapak itu sama lawan hambatar. Nah, sama lawan hambatar itu. Nah, yang beda hambatar apa? Nah, ada lagi manusia itu gelarnya hambawang. Tahukah hambawang? Hambawang nang masam toh, nang kayak kuini saya juga lah hambawang. Hambawang itu apa? Hambawang. Nah, jadi kita karena hambawang di luarnya bagus. Kunong, mengkeneng, masak, harum. Tapi di kuyak dalamnya bapira. Itu hambawang. Nah, jadi kalau manusia itu benar bagus, kisahnya sembahyang, kisahnya ramah dan orang, tapi hatinya maka menggerutu sarik dan orang. Itu sama lawan hambawang tuh bagus di luar, di dalamnya bapira. Hambawang. Nah, ada lagi. Nah, ya hambawang. Tadi hambawang. Ada lagi hamba uang. Pikiran tuh mencari duit aja. Itu hamba uang. Besokan pikir subuh kada, bayang kada itu kada berpikir cari duit. Kira kita berusaha apakah? Ada apakah? Mencangkulkah, menabaskah, berdagangankah? Apa aja pikirannya hamba mencari duit, itu ngarannya hamba uang. Nah, hamba uang kan itu lah. Nah, malam anak goreng, orang mau bacaan goreng. Ini mikirkan isok napa pulang nih. Nang dijual isok napa pulang, nang dicari isok napa pulang, apa pulang boleh cari duit. Nah, itu ngarannya hamba uang.
hamba wang. Nah, hamba wang. Ada lagi hamba Allah. Nah, kalau kita cari itu hamba Allah. Kita ini bujur-bujur menjadi hamba Allah. Segala pekerjaan kita itu kita kembalikan adalah lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala kita manggawi. Puasa nama itu semangadin. Akhirnya lillahi ta'ala. Sembahyang lillahi ta'ala. Nah, apapun pekerjaan kita lillahi ta'ala. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai makan nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Bagus benar kada dihauri iblis kita makan. Nah, lamun makan kada bismillah. Nah, kita diumpati oleh iblis ngarannya makannya kada melihat benar ya kita. Nah, makanya sudah sepiring habis belum lagi bismillah. Nah, ada aja bacaannya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu bila sudah terlanjur makan sudah 2 piring kada bagian bismillah juga. Nah, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Aku bismillah mulai awal tadi, nah lawan akhirnya aku bismillah terus. Nah, itu maksudnya. Nah, lamun kada ingat bismillahirrahmanirrahim gitu tuh bagus benar dalam agama kita menunduhakannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Mas Menteri dia mana tadi? Arifin melaksanakan ibadah. Nah. Contohnya orang arifin tidak berallah ialah benar pada kehambaan dan menunaikan hak ketuhanannya. Tujuan orang arifin artinya orang-orang yang arif, orang-orang yang kenal dengan Allah dalam melaksanakan ibadah adalah semata-mata mengikuti kehambaan terhadap Tuhan. Jadi kita apapun semuanya lillahi ta'ala. Sembahyang lillahi ta'ala, makan lillahi ta'ala, minum lillahi ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, nah kayak itu. Kamu orang ingat itu macam berusaha atau kada mau menipu orang. Nah, tapi huruf duit yang diterima aturan menerima duit 5.000 dijulung orang 50.000. Nah, boleh kakan, nah itu kan. Yang semestinya hamba itu patuh dan tunduk dan merendah kepada Tuhan. Itu baru hamba. Nah, jadi hamba itu patuh dan tunduk. Apa ujar Tuhan? Ujar Tuhan itu juga. Jadi hamba hari itu ada hamba. Hamba itu pesuruh. Nah, lawan Tuhan harus tunduk. Lawan Tuhan lawan artinya majikan. Nah, tiada mereka mengerjakan ibadah itu karena menakuti neraka. Nah, jadi kita terus sembahyang, beribadat bukan karena takut lawan neraka, bukan hendak mengingini surga, kayak itu aturannya. Itu Rabi'atul Adawiyah lah, seorang wali perempuan sudah ada juga sampaikan. Nah, seorang wali perempuan Rabi'atul Adawiyah. Sidin wa ibadatu kada karena takutan lawan neraka, kada karena hendak masuk surga, tapi takut lawan Allah Ta'ala. Nah, kayak itu orang. Lamun kita nih bang, karena ibadah benar, tidak takutan enak kalau masuk neraka. Ini kita. Karena ibadah benar, undah hendak masuk surga. Kenapa banyak ba'amal, undah hendak masuk surga. Kayak itu kalau kita. Ada boleh lah, boleh aja. Tapi lebih bagus lagi, kayak Rabi'atul Adawiyah tadi. Kayak Rabi'atul Adawiyah itu. Beribadah itu karena takutan neraka, kada hendak, bukan karena hendak masuk surga, kada tentang masuk neraka masuk surganya tentuan Allah, tapi aku penting beribadah titik itu. Yang penting aku beribadah, masuk kemana Allah Ta'ala mandakan terserah Allah Ta'ala. Maulah orangnya beribadat kada sing dosaan Allah Ta'ala masuk dalam neraka, kada mau kan kayak itu toh anunya teorinya toh. Orang tak beribadat nang kada bagusnya nang jahatnya kali gawe kemana lah dalam mandak. Nah, jadi nih orang tuh halal benar jaka ibarat itulah
Nah, itu Rabi'atul Adawiyah. Aku beribadah bukan karena hendak masuk surga, bukan takut neraka, tapi takut lawan Allah Ta'ala-nya. Nah, kayak itu. Awalah kita mudah-mudahan kalau amin ya rabbal alamin. Tidak mengerjakan amin itu karena mengikuti Allah. Seperti telah disebutkan terdahulu bastah. Kaila yabakiyaka la yubkiyaka qabdi wa qabdaka kaila yatrukaka ma'al bastika al basti au akhrajaka anhuma kaila takunu li syai'in dunahu. Diluaskannya engkau supaya tiada dikekalkannya engkau serta kesempitan, dan disempitkannya engkau supaya tidak dibiarkannya serta keluasan, dan dikeluarkannya engkau daripada keduanya supaya tak ada lagi engkau bagi sesuatu selain daripada basat dan kabat. Nah apa pulangnya artinya nek lah. Apa ujar Sidin? Tidak dikekalkannya engkau serta kesempitan. Kan ini bisa terjadi lawan diri kita. Kita nih biasanya ada yang sakit ya, garing sakit. Ada selain duitan ya juga bisa juga. Kada sing barasan ya juga. Nah itu disempitakan karena kita tuh. Kada sing barasan, kada sing duitan, garing, sebetakannya lah. Nah, jadi diluaskannya engkau, tidak dikekerjakannya engkau serta kesempitan. Artinya dinyamani kita. Jadi baras ada, duit ada, awak sehat, anak buah kamu nyaman diurusi. Wah, untuk menang itu lah. Bini ada jadi rumah, laki ada jadi rumah, cukup lah. Nah, itu namanya kawa itu lah bagus benar. Kawa. Nah, jadi biasanya diluaskannya engkau, dinyamanakan artinya tidak dikekalkannya engkau serta kesempitan artinya nah pikiran yang kada nyaman kada disehatakan, dibaguskan. Pikiran terbuka. Terbuka. Dan dikeluarkannya engkau dari keduanya supaya tak ada lagi engkau bagi sesuatu selain basat dan kabat. Nah, tapi bisa juga pulang dikeluarkan Allah Ta'ala keduanya. Nah, sakit kada, nyaman kada. Ya betul. Sakit kada, nyaman kada. Nah bagi aku dah kita rasakan. Keluasan dan kesempitan adalah dua perkara berlawanan, basat dan kabat. Bahasa Arabnya basat dan kabat. Nyaman, bahasa kitanya nyaman dan sakit. Dua, nyaman, sakit. Sebutnya nyaman sampai sakit. Nah, lalu bisa dilapaskan. Namunnya nyaman, alhamdulillah ya Allah. Namunnya sakit bang, begaru kepala kada gatal. Lalu ini sakit kada, nyaman kada, kayak apa? Sedang-sedang aja. Sakit kada, nyaman kada. Nah, kayak apa tak? Nah, jadi seperti presiden senang dan sedih. Nah, ya, kita di anak Allah Ta'ala senang, wah nyaman, senang dan senang. Namun di anak Allah sedih, sakit, bergaruk kepala kada gatal. Sehat dan sakit, disehatakan Allah Ta'ala, wah nyaman benar. Disakitakan Allah Ta'ala bang, kayak apa? Wah, mengurutu muha. Kaya dan fakir, Allah Ta'ala menjadi orang kaya, wah nyaman benar. Allah Ta'ala fakir, miskin, nah mengerunom, nah fakir. Dimuliakan atau dihinakan, nah namun dimuliakan orang lah, senang lah.
dihinakan orang bang, nah lalu sakit hati. Kita dua ini berlawanan, selalu terjadi lawan diri kita masing-masing. Kadang-kadang akan terjadi. Dimuliakan orang ada, dihinakan orang ada, dah sidin itu aja. Biar kayak apa ndak ada ketujuan. Atau si anu itu ndak ada hendak memeraki ya. Nah, itu dihinakan tak. Dan lain-lain sebagainya. Dua perkara mesti kita temui salah satunya. Nah, dua itu mesti ada. Enggak ada dimuliakan orang, dihinakan orang. Enggak ada banyak berduit, kasih duitan. Nah, itu mesti ada tak. Boleh jadi bebaras, boleh jadi sing barasan. Nah. Jadi kabat. Demikianlah halnya orang arifin. Demikianlah halnya orang-orang arifin, orang-orang yang terkemuka lah kayak itu sebujurannya. Kayak apa aja sih Den? Mereka mula-mula dikabat dulu. Dikabat. Kabat itu apa? Disempitakan. Sempit seraba-serabanya, seraba ngalih, seraba berangkat kawari gawi. Duit banyak, baras banyak, sayur mayur itu ini cukup lah. Nah, nang laki bungas, laki bungas, nang bini langkar, iya tak, lengkap benar. Sehat kada nang ada masalah, bisa manusia terjadi nang itu. Kemudian dibasat, disakitakan, itu bisa jadi disakitakan pulang. Setelah itu lalu dihilangkan keduanya macam hal tadi. Nah, ini lah bisa dihilangkan Allah Ta'ala keduanya. Senang kada, sehat kada, lah sakit kada, kayak apa tak? Sakit kada juga, dihilangkan keduanya. Nah, kedua macam hal tadi, mereka tak ada lagi basat dan kabat. Senang kada, susah kada. Ayo. Pame. Nasiya bisa dijadikan gitu. Nyaman kada nyaman kada. Apa tak kira-kira tak? Ayo, kira-kira ya badan. Sambungannya apa? Kan tadi nyaman kada nyaman kada apa? Mereka tak ada lagi basat dan kabat karena dirinya telah fana. Nah, itu nang nyurang orang fana tuh. Basat kada, kabat kada, senang kada, susah kada. Orang itu sudah dalam keadaan fana. Apa itu fana? Nah, artinya fana pillah. Hanya berserah diri kepada Allah aja lagi. Allah Ta'ala aja berdiri sini. Nyaman kada nyaman kada, sebenarnya apa yang dilakukannya perbuatan Allah telah fana dan kekal dengan Tuhannya. Nah, ya Allah, ya apa kita di situlah. Nah, ini nang pengaran tadi, pelajaran kita nang pengaran tasawuf tak, ya adalah. Nah, basat dan kabat, atau jadi di sini manusia bisa terjadi nyaman kada nyaman kada. Nah, orang arifin itu apabila dalam keadaan basat, mereka lebih takut daripada ketika kabat. Nah, pulang. Nang bangaran orang arifin tadi. Nang bangaran orang kenal dengan Allah toh. Inya takutan senang daripada susah. Ya. Takutan senang. Senang takutan, sehat takutan. Nya ketujuan sakit susah. Kita bang sahabaliknya senang nyaman benar, himung benar, berpengalaman tege. Nah lah, lamun kita nih senang nang suka benar. Ada orang-orang nang ahli anu tadi, orang arifin, orang-orang yang arif, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, nyalah mun keadaan senang, berduit banyak, baras banyak, harta banyak, awak sehat takutannya. Takutan. Nah, kenapa? Dalam keadaan mereka lebih takut daripada ketika kabat, daripada waktu sakit kan. Nah,
Takutan pada waktu nang sakit, nang senang takutan. Ada kita nang kada berduit nang takutan. Kalau tidak kada kau makan. Nah. Dan sedikit sekali orang yang menetapi batas-batas adab, karena basad itu adalah barang yang diingini oleh nafsu. Nah, kita boleh mereka lebih takut daripada ketika kabar. Dan sedikit sekali orang yang menetapi batas-batas adab, karena basad itu disenangi oleh dan diingini oleh nafsu. Nah, jadi kalau orang tuh sugih, orang berduit, nah, ngalih bener tak sebujurnya. Nah, orang berduit dah, orang yang banyak berharta, ngalih sebujurnya. Kawajuakah melaksanakan nang sebenarnya. Nah, sedikit sekali orang yang menetapi batas-batas adab. Nah, sedikit sekali orang nang itu adalah barang yang diingini oleh nafsu, karena orang banyak berduit, orang banyak berharta, banyak itu nang nyaman itu diingini oleh nafsu. Nafsu ini nang mahaur. Nafsu itu daripada syaitan. Nafsu itu daripada iblis. Nah, tadi kita beli sedangkan kita ini senantiasa dirongrong oleh iblis dan syaitan. Nah, jadi iblis dan syaitan itu digambarkan semalam sudah ada kok, padahal lawan kita itu nang kayak tentara dalam melingkupi tubuh kita berpakaian hitam semua. Nah, malaikat berpakaian putih semua. Nah, mengelilingi kita Iblis dan setan itu mengajak kita kepada perbuatan nang kada baik. Kalau usah sembahyang kan sambat aja lagi bah. Nah, pada kenaikan lagi. Ujar malaikat, ujar beberapa malaikat rahmat. Elah kasih sembahyang engkau terlambat kena. Hari semalam kan berapa hari ini bagus ya sembahyang. Engkau sehari engkau pada sembahyang terlambat merusak nih kan sayangnya bang. Nah, jadi dua tentara yang mengerembungi kita ini senantiasa perang. Nah, itu dalam hati kita itu nang rajin timbul ragu-ragu tuh sembahyangkah kadakah. Nah, bermasakkah dulu sembahyangkah. Nah, nang itu tuh dalam hati kita perang senantiasa saban hari. Di hati kita itu senantiasa perang. Di mana perangnya? Dalam hati. Hati itu di mana? Tak boleh kita pulang. Siapa ingat di mana andakannya hati? Ibu-ibu, hati di mana andaknya? Ayo, siapa ingat nah? Kita sebertan ada punya hati. Hati itu di mana andaknya? Jantung di mana andakannya? Di dalam jantung kan, luar jantung kah? Bertempel kah? Ya. Siapa tahu di mana andakannya hati? Dalam hati ndak nyawa kada datangnya. Nah, dalam hati ndak aja nyawa datang. Andaknya hati itu di mana? Ya. Andaknya hati di mana? Mana? Andaknya hati di mana? Demikian aja pembacaan kita hari ini dulu. Selama minggu dudi mudah-mudahan panjangan umur. Minta jawabannya. Bu. Oh, Bu. Lah minggu dudi bawa jawabannya. Lah di mana andakannya hati? Tidak ada. Tentang mana? Tentang mana? Di atas kah, bawah kah, kiri kanan? Nah, minggu dulu dia aja minta jawabannya. Atas perhatian terima kasih. Salah dan hilafnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.